Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septa Kulusuma Wulan. Saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat teori hubungan internasional. Baik, pertama-tama apa sih teori HI itu? Saya akan menjelaskan teori HI meliputi ilmu filsafat yang menjelaskan atau menentukan politik internasional secara keseluruhan, tetapi juga berhubungan dan peduli dengan beberapa elemen, misalnya perang atau damai, strategi, atau diplomasi. Teori HI mempelajari tentang masyarakat internasional atau sistem internasional yang membahas mengenai hubungan berbagai unit negara-negara, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok supranasional, transnasional, dan subnasional yang membentuk politik dunia. Teori HI mempunyai sejarah tersendiri di dalam proses pengembangannya dan sering dimunculkan dari tradisi intelektual yang berbeda. Semua teori HI mengakui adanya hubungan antara teori satu dengan yang lainnya sebagai suatu ringkasan hubungan antara fenomena serta suatu praktek interaksi hubungan nyata. Dan yang kedua ialah tentang sejarah teori HI dibangun. Teori HI muncul dari sistem internasional, masyarakat internasional, dan dunia. Sistem internasional terbentuk karena adanya hubungan antar negara dengan negara-negara lainnya. Hubungan antar negara ini didasari oleh keberagaman kepentingan masing-masing negara. Setiap negara akan terlibat dalam suatu interaksi dalam tatanan hubungan internasional, dan dengan adanya sistem internasional maka akan terciptanya keteraturan dalam berinteraksi antar negara. Kemudian, masyarakat internasional terbentuk dari sejumlah negara di dunia yang sederajat dan berdaulat, serta mempunyai kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus. Hubungan antar negara ini disebut dengan hubungan internasional yang timbul karena adanya faktor saling membutuhkan dalam berbagai kepentingan yang bertujuan untuk bisa memenuhi kepentingan tersebut. Sedangkan untuk masyarakat dunia terbentuk dari kepedulian terhadap permasalahan di negaranya. Namun tidak hanya itu, masyarakat dunia juga peduli dengan masalah di negara lain yang juga bisa berdampak kepada negaranya sendiri. Dengan adanya teori HI ini, maka bisa digunakan untuk menjelaskan keadaan ataupun memprediksi sebuah kasus maupun isu dunia berdasarkan gejala yang ada. Oke, next ialah tentang kapan teori HI muncul. Teori hubungan internasional sudah ada sejak awal 1930-an sampai 1980-an dan telah banyak berkontribusi yang ditorehkan oleh studi hubungan internasional bagi perdamaian dunia, keamanan internasional, dan kerjasama internasional antar negara. Jadi, mengapa teori HI itu penting? Teori HI itu penting untuk menyusun konsep dan kategori yang digunakan sebagai basis analisis dalam penelitian HI. Konsep-konsep dalam HI sifatnya fleksibel dan dapat dimodifikasi, sehingga berteori diperlukan untuk mempertahankan kategorisasi yang relevan. Kemudian, siapa aktor teori HI? Di sini saya jelaskan bahwa teori HI meliputi filsafat yang artinya ilmu yang mengkaji pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Siapa saja bisa jadi aktor dalam teori ini, misalnya aktor negara dan aktor non-negara. Sedangkan ahli penemu teori HI terdahulu ialah Thucydides yang dianggap sebagai salah satu pemikir teori realis pertama. Selain itu, seorang idealis
Woodrow Wilson merupakan pendahulu teori HI liberal. Selanjutnya ialah di mana teori HI ditemukan. Awal perkembangan teori HI dimulai setelah Perang Dunia Pertama, sedangkan sebelum Perang Dunia Pertama teori HI ini berkembang di Eropa, terutama di Inggris, dan dipelajari secara terpisah di berbagai cabang ilmu seperti dalam bidang hukum, sejarah, dan filsafat. Dan kini teori HI bisa berkembang di mana saja. Baiklah, untuk sesi selanjutnya ialah tentang kumpulan teori hubungan internasional. Yang pertama, teori hubungan internasional ialah dikenal sebagai teori realisme. Realisme mempunyai arti real, yaitu nyata, dan isme adalah paham. Jadi realisme merupakan suatu paham yang nyata. Realisme berasal mula dari filosofi yang merupakan hasil dari pemahaman dan dikenal sebagai politik kekuasaan. Realisme dikembangkan oleh Thucydides di tahun 1930-an. Realis paling terkenal ialah Hans Morgenthau dengan teori realisme klasik. Asumsi dari teori realisme ialah negara merupakan aktor utama dan politik internasional lebih penting daripada politik domestik. Realisme merupakan sistem internasional yang bersifat anarki dan rawan konflik. Sedangkan paham anarki sendiri mempunyai arti bahwa tidak ada otoritas tertinggi selain sebuah negara dan anarki merupakan aktor tunggal HI. Konflik bisa terjadi akibat dari sistem anarki. Di situ bisa dilihat seorang sejarawan dan penulis dari Alimos Thucydides yang menciptakan karya Sejarah Perang Peloponnesos yang menguraikan perang pada abad sebelum Masehi antara Sparta melawan Athena sampai tahun 411 sebelum Masehi. Untuk teori kedua ialah teori liberalisme. Liberal dikenal sebagai utopis atau yang berarti khayalan. Sedang isme merupakan suatu paham. Liberalisme diartikan dengan kebebasan berpikir seseorang dalam khayalan. Liberalisme merupakan suatu paham yang meyakini bahwa kebebasan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, agama, dan budaya adalah hak bagi setiap warga negara. Awal perkembangan liberalisme terjadi di Inggris pada tahun 1215. Pemikiran liberalisme dikembangkan oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government pada tahun 1960 di Inggris. Dalam buku tersebut, John Locke mengatakan bahwa pemerintah memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar rakyat. Bisa dilihat di situ, John Locke adalah seorang filsuf politik dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari filsuf negara liberal. Bersama dengan rekannya, Isaac Newton, Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting pada era pencerahan. Teori selanjutnya ialah teori idealisme. Teori idealisme berpikiran bahwa semua manusia maupun bangsa menginginkan perdamaian. Hal ini merupakan watak dasar dari manusia. Teori ini mencakup hubungan antar bangsa yang prinsipnya dikembangkan untuk menciptakan kedamaian. Kaum idealis juga berpikiran bahwa perang itu tidak masuk akal dan dosa. Idealis berpikiran bahwa sejatinya manusia itu baik. Idealis berasumsi bahwa moralitas diperlukan dalam etika universal, keharmonisan serta opini publik dan demokrasi itu penting. Bisa dilihat di situ seorang filsuf idealis ialah Plato yang mempunyai pikiran tentang negara yang adil.
Baiklah, mari kita move on terhadap slide selanjutnya tentang kumpulan teori HI dan perkembangannya. Baiklah, untuk perkembangan teori HI, yang pertama ialah teori neorealisme. Teori ini merupakan turunan dari teori realisme. Neorealisme biasa disebut dengan realis struktural dan pertama kali diuraikan oleh Kenneth Walsh. Neorealis merupakan pendekatan terkini yang paling berpengaruh terhadap hubungan internasional. Neorealis muncul pada disiplin Amerika Utara. Salah satu tokoh neorealis ialah Hans Morgenthau. Neorealis mengandung konsep anarki, self-interest, dan adanya kemungkinan untuk bekerja sama. Hal yang paling penting dari neorealis adalah sistem yang mengatur segala perilaku manusia. Contoh kasus dari neorealis ini misalnya negara Cina yang memandang bahwa hambatan anarki internasional ialah keamanan. Cina sebagai negara besar akan merespon dan menerapkan strategi unilateral dengan meningkatkan kemampuan militer untuk menjaga serta mengamankan kepentingan negaranya. Bisa dilihat di situ, Cina latihan militer untuk peringatkan Taiwan dan Amerika Serikat. Baiklah, untuk perkembangan teori HI selanjutnya ialah teori neoliberalisme. Teori ini merupakan turunan dari teori liberalisme. Neoliberalisme disebut dengan liberalisme baru. Liberalisme lama dianggap belum bisa untuk mengentaskan kemiskinan manusia. Neoliberalis merupakan paham ekonomi yang mengutamakan sistem kapitalis perdagangan bebas. Neoliberalis dikembangkan pada tahun 1980-an oleh IMF, Bank Dunia, dan pemerintah Amerika Serikat yang biasa disebut dengan Washington Consensus. Neoliberalisme merupakan pendukung pasar bebas atau yang biasa disebut free trade, ekspansi modal, dan globalisasi. Negara secara signifikan mengurangi campur tangan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar karena mengajarkan orang untuk berpikir rasional dengan menggunakan kalkulasi untung rugi. Bagi pelaku neoliberalis yang tidak mampu bersaing secara bebas di lapangan pasar, maka harus merelakan dirinya untuk digusur dari ajang kompetisi. Akibatnya, perekonomian akan dikuasai oleh mereka yang mampu berperilaku efisien, inovatif, memiliki akses teknologi dan modal, serta mampu berperan sebagai penentu harga. Contoh kasus neoliberalis terbaru di Indonesia ialah perikanan terukur sebagai kebijakan nasional. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah membuka investasi asing di bidang penangkapan ikan. Di situ sudah ada ilustrasi neoliberalisme perikanan terukur. Dan untuk perkembangan teori selanjutnya ialah teori Marxisme. Marxisme adalah suatu paham yang dibuat oleh Karl Marx di tahun 1818 sampai 1883. Marx ialah seorang jurnalis, doktor, dan juga pemikir politik Yunani. Teori ini muncul sebagai kritik liberalisme. Kritikan tersebut mengatakan bahwa meningkatnya persaingan tidak akan menghasilkan barang yang lebih baik bagi konsumen. Namun sebaliknya, itu akan menyebabkan kebangkrutan di kalangan kapitalis dan munculnya monopoli karena semakin sedikit yang tersisa untuk mengendalikan produksi. Mantan kapitalis yang bangkrut akan bergabung dengan proletariat yang pada akhirnya menciptakan pasukan pengangguran. Selain itu, ekonomi pasar yang sifatnya tidak terencana akan mengalami masalah penawaran dan permintaan yang sangat besar dan menyebabkan depresi berat. Namun, selama bertahun-tahun, kapitalisme tidak runtuh sebagai akibat dari persaingan yang ketat. Meskipun pasar telah berubah dari waktu ke waktu, mereka tidak mengarah pada monopoli yang lebih besar. Upah telah meningkat dan keuntungan tidak menurun.
Meskipun ketimpangan ekonomi telah meningkat di banyak masyarakat kapitalis, walaupun telah terjadi resesi dan depresi, hal itu tidak dianggap sebagai ciri yang melekat pada pasar bebas. Teori Marxisme ini dilarang di Indonesia karena mengandung ajaran komunisme yang bertentangan dengan Pancasila. Bisa dilihat dari gambar di samping ialah napaktilas Marxisme di Indonesia. Pertama, partai-partai Indonesia bernuansa Marxisme. Musyawarah Rakyat Banyak Murba, Partai Sosialis Indonesia PARSI, Partai Rakyat Sosialis PARAS, Partai Sosialis Indonesia PSI, Fusi PARSI dan PARAS, Partai Komunis Indonesia PKI, dan Partai Nasionalis Indonesia PNI. Ideologi Marxisme punya sejarah panjang pemikiran di Indonesia yang juga sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kemerdekaan beragam dan berkeyakinan hidup bukan ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat Indonesia tidak semua monoteis, ada juga yang politeis. Menurut para ahli yang bernama D.N. Aidit, Suprimakaha, Dasuki Siraidi, Nyoto Jintore, Wikana, dan jajaran pemimpin PKI. Dan selanjutnya ialah menurut Muhammad Hatta. Sosialisme, kata Marx, bukanlah pendapat yang seorang pujangga yang mau memperbaharui dunia, tetapi suatu kejadian yang tidak terelakkan sebagai akibat daripada pertentangan dua kelas yang dilahirkan oleh sejarah, yaitu kelas borjuis dan kelas proletariat. Dan selanjutnya ialah dari Bapak Soekarno yang bisa dibilang di depan Von Marhenis 4 Juli 1963. Dan sebagai hasil dari penggunaan tupasing atau penerapan historis materialisme Karl Marx di masyarakat Indonesia, dengan ia punya kondisi sendiri, dengan ia punya situasi sendiri, dengan ia punya sejarah sendiri, dengan ia punya kebudayaan sendiri, dan sebagai lagi, maka saya datang kepada ajaran Marxisme. Baiklah, untuk perkembangan teori HI selanjutnya ada teori konstruktivisme. Dalam hubungan internasional, istilah konstruktivisme diperkenalkan oleh Nicholas Onuf pada tahun 1989 dalam bukunya yang berjudul World of Our Making. Konstruktivisme hadir sebagai kritik dan teori dari neorealisme. Asumsi dari neorealisme yang dikritik oleh pemikir konstruktivitis yang paling utama yaitu asumsi bahwa hubungan internasional bersifat anarki. Konstruktivisme mempertanyakan secara kritis dari mana datangnya identitas dan kepentingan dan meyakini bahwa identitas dan kepentingan bukan realitas melainkan bentukan dari struktur dan teori. Konstruktivisme juga menjadikan kekuatan ide sangat berperan penting dalam kehidupan sosial. Selain itu, konstruktivisme menganggap bahwa institusi merupakan struktur sosial yang berfungsi untuk berbagai gagasan. Implikasi kebijakan konstruktivisme bisa dilihat dalam contoh kasus WTO dan negara yang bernaung di bawahnya. WTO mendapatkan identitas sebagai Organisasi Perdagangan Bebas Dunia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya negara merupakan ide dan identitas WTO. Sedangkan negara-negara yang bernaung di bawah WTO akan terbantu jika ada kesulitan ekonomi internasional, mendapatkan standar perlindungan yang tinggi dan memperoleh hubungan perdagangan internasional yang semakin terbuka dan lancar. Berikut bisa dilihat ilustrasi dari ketua ataupun yang biasa disebut chair, negosiasi subsidi perikanan melaporkan kemajuan yang dibuat selama Pekan Ikan di tahun 2022 ini. Baiklah, selanjutnya tentang kajian teori HI modern. Sebelum kita masuk dalam kajian teori HI modern, baiknya kita mengetahui dulu apa sih modernisme itu. Baiklah, di sini
Modernisme merupakan suatu ilmu yang membahas pada gerakan irasional menuju rasional, karena adanya perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi, bisnis, dan lainnya. Modernisme merupakan upaya untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang mana dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat baik untuk di masa sekarang dan masa depan. Perlu diingat bahwa sesuatu yang baru ini bukan berarti tidak ada sebelumnya, tapi bisa saja dianggap baru dan tidak usang sehingga berlaku sepanjang masa dengan selalu memperlakukan pembaharuan. Menurut Ali Surjono Sukanto, modernisme ialah suatu bentuk dari suatu perubahan yang terarah, yang mana didasarkan pada suatu perencanaan, serta yang biasanya dinamakan dengan istilah social planning. Modernisme mencakup berbagai bidang, misalnya musik, seni, sastra, drama, filosofi, dan gagasan etis yang sesuai pada dasar modern. Bisa dilihat di sini gambaran social planning ialah di Indonesia dengan adanya Kementerian Dalam Negeri meluncurkan layanan berbasis metaverse bernama Coffee-Oda untuk menekankan potensi korupsi pemerintah daerah. Hal ini terjadi di tahun 2022 ini. Oke, next ialah tentang postmodernisme. Postmodernisme merupakan respon atau pertentangan terhadap sesuatu yang diciptakan oleh kaum modern. Beberapa ahli menyebutkan bahwa era postmodernisme dimulai setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dikarenakan adanya kekecewaan manusia akibat terjadinya suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara. Postmodernisme adalah sebuah teori tentang unsur-unsur budaya yang senantiasa membandingkan suatu pendekatan arti budaya dan sejarah melalui sebuah kritik narasi tentang suatu pengalaman dan pengetahuan seperti Marxisme. Postmodernisme mempunyai karakteristik seperti radikalisme terhadap etnis dan keagamaan, muncul dan semakin menguatnya pemberontakan yang amat kritis terhadap proyek-proyek modernitas serta lahir kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi juga keterikatan romantisme dengan hal-hal pada masa lampau. Salah satu contoh dari postmodernisme ialah dengan adanya masyarakat dari segala lapisan, mulai dari pinggiran sampai ke tengah kota, betul-betul kritis memperhatikan calon pemimpin negaranya dilihat dari banyaknya respon-respon yang muncul lewat sosial media. Bukti nyata postmodernisme yang sudah terjadi di Indonesia ialah seperti kasus di Papua dengan adanya penolakan pembangunan dan modernisasi. Bisa dilihat di situ digambar bahwa masa Ikatan Mahasiswa Papua saat berunjuk rasa untuk menolak daerah otonomi baru dan Otsus Jilid 2 di tahun 2022 ini. Baiklah, kita akan masuk kepada teori HI Eurocentrisme. Satu hal yang senantiasa melekat pada pengetahuan Barat adalah Eurocentrisme, merupakan cara pandang yang lahir dari Eropa. Eurocentrisme dalam studi HI berkaitan dengan asal-usulnya yang mengarah pada filsafat, teori politik, dan sejarah Barat, serta pembacaan sejarah dunia dari kacamata Eropa, kemudian mengalir melalui seputar kerangka teori. Sistem internasional misalnya sistem universal yang berlaku adalah sistem Westphalia, lahir pada tahun 1648 yang pada awalnya merupakan perjanjian damai yang menandai berakhirnya perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan di Eropa yang kemudian menjadi aturan main antara negara yang sebelumnya berkonflik. Menurut teolog Lutheran Jerman Andreas Osiander, ciri dari sistem ini adalah kewilayahan, kedaulatan, kesetaraan, dan non-intervensi. Walaupun sistem ini dianggap universal oleh sebagian besar negara Barat, tetapi ada juga beberapa negara tidak menerapkan sepenuhnya seperti Jepang dan Ottoman. Namun bagi bangsa-bangsa terjajah, simbol ini merupakan jalan untuk meraih kemerdekaan dan oleh karena itu diterima secara antusias oleh nasionalis anti-kolonial di Eropa dan Asia. Dalam teori hubungan internasional, Eurocentrisme menjadi jantung analisis realisme klasik seperti Hobbes
Machiavelli dan Thucydides. Eurocentrisme juga berakar pada liberalisme Richard Hobden, John Hobson, Immanuel Kant, John Locke, dan Adam Smith, serta praktek-praktek ekonomi politik barat dari abad ke-19. Eurocentrisme juga berwarna Marxisme. Menarik yang diangkat oleh Amitav Acharya dan Barry Busan dalam buku stimulus mereka melahirkan perspektif HI baru non-barat, yaitu Non-Western International Relation Theory, perspektif on and beyond Asia yang berisikan kecanggungan Asia Timur dalam panggung sandiwara Westphalia. Asia Timur boleh saja berkostum Westphalia, namun mereka tidak berlakon seperti yang diharuskan. Budaya Konfusian yang menjadi nadi bangsa-bangsa di kawasan tersebut menjadikan mereka cenderung bandwagoning dengan power dibandingkan menjadi penyeimbang. Di masa depan, dengan naiknya negara Cina, kemungkinan sebuah sistem internasional yang sinosentris dan hierarkis yang berakar pada kebudayaan Konfusian akan menjadi sistem yang berlaku ketimbang memaksa sistem Westphalia menjadi norma. Selanjutnya ialah tentang teori HI Asia Tenggara atau ASEAN. Isobel de los Reyes merupakan baru dalam studi HI ASEAN. Isobel de los Reyes lebih dari 1 abad silam menjadi permata terpendam dan akhirnya Asia Tenggara dapat melahirkan geopistemologinya sendiri. Kekayaan sejarah dan kearifan lokal menjadi sebuah modal berharga. Dalam konteks yang lain di Asia Tenggara, kita temukan Islam yang unik, yang karena proses internalisasi damai yang panjang menjadikannya berbeda dengan tradisi Islam di tempat lain. Di Asia Tenggara justru ditemukan keselarasan. Modernisasi diterima dengan baik dan direlevansikan dengan doktrin pemikiran agama. Sinergi ini juga tampak pada level hubungan internasional, di mana negara yang dipimpin oleh pemimpin Muslim berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Barat tanpa harus mengaliansikan saudara Muslim sebangsanya. Tidak aneh jika negara-negara Muslim lain di Timur Tengah dan Afrika menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai contoh ideal. Di ASEAN ini terdapat banyak sumber sejarah dan kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam melihat hubungan internasional geopistemologi yang unik. Kemunculan perspektif geopistemologi ini tidak hanya menjelaskan sebuah analisis dalam konteks geografis, tetapi memungkinkan kita menemukan sebuah jendela baru yang memperkaya pendekatan terkini untuk diplomasi dan hubungan internasional di kawasan dunia untuk mewujudkan sebuah hubungan internasional yang tidak hanya internasional dalam nama saja, tetapi juga dalam kontribusi pemikiran termasuk perspektif hubungan internasional. Dalam teori HI ASEAN, non-intervensi merupakan prinsip dasarnya. Dan untuk teori yang terakhir ialah teori HI non-barat, yaitu di Indonesia. Dilansir dari sebuah artikel teori hubungan internasional non-barat yang dikemukakan pertama kali oleh Amitav Acharya dan Barry Busan dalam sebuah buku yang berjudul Non-Western International Relation Theory, Perspektif on and Beyond Asia pada tahun 2010. Kritik keilmuan hubungan internasional ini muncul dan berkembang di Indonesia selama lebih dari 20 tahun yang lalu dengan menawarkan 4 tipe sumber utama dalam merumuskan soft teori non-barat, yaitu pertama, fokus pada pemikir-pemikir lokal, 2, mengambil pemikiran para pemimpin negara sebagai sumber utama untuk merumuskan teori, seperti pemikiran Soekarno, Soeharto, dan para pengambil kebijakan luar negeri kunci lainnya. Yang ketiga ialah telah dilakukan oleh sebagian besar sarjana ASEAN. Mereka mengambil data dari pengalaman lokal dan regional, meskipun masih menggunakan perspektif barat dalam menganalisis. Dan untuk tipe terakhir yang keempat ialah menurut Acharya dan Busan bisa menjadi alternatif berfokus pada penggalian data lokal dan regional.
Tipe keempat relatif lepas dari pengaruh barat dan menggabungkannya dengan pendekatan sosiologi historis. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan agar teori atau konsep yang dihasilkan nantinya bisa terlepas dari dominasi wacana keilmuan hubungan internasional barat. Oleh sebab itu, alternatif keempat ini digunakan untuk metode perumusan soft theory. Di sisi lain, Asosiasi Profesor Leonard C. Sebastian dan Irman Gilanti memberikan contoh menarik dalam artikel yang berangkat dari pandangan bahwa teori HI merupakan arus utama saat ini dan tidak cukup untuk menjelaskan politik luar negeri Indonesia, mengingat kesimpangan yang melekat di dalamnya. Untuk itu, perlu melihat lebih dalam hal-hal semisalnya seperti identitas, kultural, budaya, politik Jawa dan non-Jawa, pengaruh Islam, serta perilaku politik pemimpin yang mungkin berpengaruh dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia. Dalam artikel lain, Morgan Brick memberikan contoh menarik bagi HI yang bersumber dalam konteks lokal Indonesia. Menurut Brick, pendekatan dominan HI saat ini sangat dipengaruhi oleh warisan Eropa dan senantiasa lekat dengan diplomasi dan tatanan. Di luar dominasi Eurocentrisme ini, terdapat kemungkinan lain untuk eksplorasi pemikiran baru, misalnya dengan mempelajari apa yang telah dilakukan oleh pelaut-pelaut Makassar dengan tanah Australia di masa lalu, yang dalam bahasa Makassar disebut tanah Arnhem di utara Marege. Bagi Briggs, hubungan ini memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan relasional untuk tatanan politik yang sangat berbeda dengan logika Eurosentris kedaulatan negara modern. Jadi, saya simpulkan di sini bahwa teori HI sudah ada dari tahun 1930-an, mulai dari sebelum Perang Dunia ke-1 di Eropa dan kemudian berkembang di Inggris saat setelah Perang Dunia ke-1. Teori HI merupakan sistem internasional yang berfokus pada analisis tingkat negara. Teori HI ialah sebuah filsafat atau pemikiran yang bisa melahirkan perspektif baru dalam dunia modern. Dalam hubungan internasional, memiliki pandangan berbeda dalam setiap masalah. Perbedaan dari setiap masalah yang dihadapi inilah yang akan memunculkan beberapa teori baru yang cocok untuk dijadikan sumber dalam mengatasi masalah setiap negara. Perspektif teori HI baru ini bisa dikembangkan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Perubahan dinamika dunia internasional yang berkembang membuat teori HI berubah dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan sistem internasional berjalan mengikuti perkembangan dari situasi dan kondisi hubungan internasional saat ini. Baik, dan yang selanjutnya inilah referensi yang saya pakai. Saya memang mengambil banyak referensi dari banyak artikel sebagai pertimbangan saya. Semoga presentasi saya berkenan dan bisa bermanfaat buat kita semua. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Septa Kusuma Wulan. Terima kasih.